Saudara, pada asalnya manusia adalah bertauhid, dan bertauhid merupakan fitrah yang dikaruniakan Allah untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah." Maka hadapkanlah wajahmu dengan luruh kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula nabinya pun mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuwahhidani aw yunassiranihi aw yumajjisani. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua ibu bapaknya lah yang membuatnya Yahudi, Nasrani, atau mungkin Majusi. Saudara, karena itu syirik adalah unsur luar yang menyusup terhadap fitrah tersebut. Dan pertama kali syirik serta penyimpangan akidah itu terjadi pada kaum Nuh alaihi salam. Mereka menyembah patung-patung. Lalu datanglah Amr bin Luhai al-Khuzai dan menyembah agama Ibrahim, serta membawa patung-patung ke tanah Arab, ke tanah Hijaz secara khusus, sehingga patung-patung itu pun disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, perbuatan syirik menyebar ke negeri suci tersebut dan negeri-negeri tetangganya, sampai kemudian Allah menyuruh nabinya Muhammad untuk menyeru manusia kepada tauhid dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Beliau berjuang keras sampai akidah tauhid dan agama Ibrahim kembali lagi dianut. Beliau menghancurkan patung-patung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama ini serta menyempurnakan nikmatnya untuk segenap alam. Demikianlah generasi-generasi pertama yang diutamakan dari umat ini berjalan di atasnya. Sampai kemudian kebodohan tentang agama merajalela pada generasi-generasi akhir. Dan unsur-unsur asing dari agama-agama lain merasukinya, sehingga kembali merebak kesyirikan di tengah-tengah umat. Hal yang juga disebabkan oleh dai-dai sesat dan didirikannya bangunan-bangunan di atas kuburan sebagai bentuk penganggungan kepada para wali dan orang-orang salih dengan dalih cinta kepada mereka. Hingga dibangun di atas kuburan mereka bangunan-bangunan peringatan dan dijadikan sembahan-sembahan selain Allah dengan segala bentuk pendekatan, baik dengan doa, memohon pertolongan, menyembelih kurban, atau nazar karena kedudukan mereka. Ini adalah perbuatan syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, saudara, adapun terhadap tauhid rububiyah, maka mereka mengakuinya. Dan tidak ada manusia yang mengingkari rububiyah kecuali sedikit sekali, seperti Firaun, orang-orang ateis, dan komunis pada zaman ini. Tetapi pengingkaran mereka tersebut hanyalah karena kesombongan mereka. Jika tidak, tentu mereka mau tidak mau akan mengakuinya dalam hati dan sanubari mereka. Sebagaimana firman Allah, wajahadu biha
wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwa. Allah berkata, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenaran yang sejati. Al-Quran Surat An-Naml ayat 14.